Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam KRI, salam merah. Ya kasihan sekali ya, majikan si Irma Caniago ini ternyata menunda kongres untuk pembentukan projo dan diketuai oleh siapa lagi kalau bukan partner dari Jokowi, Budi Arkan. Dan Rocky Gerung menyebutkan bahwa organisasi projo ini adalah merupakan organisasi yang bertujuan untuk menjaga kemuliaan Mulyono atau Pak Jokowi. Dari is Ternak Mulyono, ya kan? Agak lain. Tapi kenapa ya bisa sampai ditunda? Atau mungkin dananya nggak ada? Dan pastinya yang ditunjuk jadi ketua partai ya siapa lagi kalau bukan Mr. Joko Widodo atau Mr. Mulyono. Bagus sih. Akan tambah seru nih ya, apalagi kalau misal logonya itu yang viral itu ya seperti yang di thumbnail itu, projo ini kan merah juga lawan dengan banteng Megawati atau mantan partai. Ini semua ada akibat atau dampak daripada pemecatan beliau dari PDI. Oke bosku, mari kita simak video. Bung Rocky, Kongres Projo yang rencana Projo mau dijadiin parpol Mulyono itu ditunda. Ketua Umum Projo Budi Ari menyatakan itu ditunda sambil menunggu waktu yang tepat. Jadi dia tidak bisa menyebutkan kapan itunya. Rencananya kan mereka ini akan menyelenggarakan kongres itu kemarin dan hari ini tanggal 7 dan 8 Desember, dan pada waktu itu dinyatakan akan mengubah organisasi relawan Jokowi itu menjadi partai politik. Ya siapa lagi yang ketua umumnya yang disebut kalau bukan Jokowi. Saya kira Projo sebetulnya adalah ya organisasi yang harusnya sekali dipakai dia udah selesai, itu nggak diperlukan lagi. Kan memang Projo dimaksudkan untuk mengawal kepresidenan Jokowi, untuk menghalangi oposisi, untuk memonopoli opini publik. Jadi fungsi-fungsi itu melekat pada kepentingan Presiden Jokowi yang menghendaki supaya kemuliaan dia itu terjaga terus. Jadi Projo menjaga kemuliaan Jokowi sebagai apa? Ya sebagai presiden. Begitu begitu nobility-nya, nobleness-nya itu hilang, bukan lagi presiden, ya relevansi Projo sebetulnya selesai. Tapi tentu ada semacam ikatan yang kita sebut nostalgia itu, bernostalgia dengan kekuasaan, lalu ada upaya untuk menjadikan Projo permanen, bahkan diarahkan untuk menjadi partai politik. Itu biasa aja, nggak ada soal juga tuh. Hanya hitungan-hitungan pragmatis tentu berbeda hari ini dengan ketika Pak Jokowi masih jadi presiden. Ini terutama soal pendanaan, kan waktu Jokowi presiden tentu lebih mudah untuk mengakses kapital. Kalau sekarang tentu lebih sulit. Jadi kalau Projo menunda kongresnya hanya karena alasan kepastian membuat partai itu belum final, itu penanda bahwa partai itu kelihatannya juga akan gagal. Karena bagi Jokowi mungkin ya lebih bagus numpang atau nebeng, kalau istilah seseorang itu, nebeng di partai politik yang udah ada ketimbang memulai yang baru. Tetapi sekali lagi itu hak Projo, dan saya mendukung kalau Projo berkeinginan dan berketetapan hati untuk meneruskan wilayah pengaruh dia atau wilayah kekuasaan dia yang masih ada melalui jaringan pengaruh Presiden Jokowi. Kan Projo itu hidup dari jaringan pengaruh Presiden Jokowi. Kalau magnetnya udah lemah ya pengaruhnya juga, atau medan magnetnya juga makin lemah kan. Itu intinya sebetulnya bahwa kongres itu batal atau gagal atau tertunda. Saya kira karena soal itu, soal magnet yang makin melemah. Kita tidak lagi melihat semacam ya penghargaan dari masyarakat sipil terhadap Jokowi. Beda dengan 10 tahun lalu tuh, lalu makin lama defisit dan legitimasi, makin lama perilaku Jokowi makin tidak mencerminkan watak seorang negarawan. Kan itu semua yang harus dipertimbangkan atau sedang dipertimbangkan atau sudah dipertimbangkan oleh Projo sehingga dia menunda kongres. Kan kongres itu artinya untuk memastikan Projo mau ngapain, kan itu intinya. Jadi kalau menunda artinya tidak ada poin yang harus diputuskan oleh Projo, termasuk poin untuk membentuk partai politik. Saya pikir kalau mereka menunda kongres, kemudian mencari hari yang tepat dan sebagainya, itu bukan kalkulasi Projo. Kita kan organisasi ini kita tahu bukan organisasi otonom ya. Mereka ini organisasi yang sangat bergantung sepenuhnya pada Jokowi. Jadi merah kata Jokowi, merah pula kata mereka, hitam kata Jokowi, hitam pula kata mereka. Jadi ini kita bisa melihat bahwa lebih pada kalkulasi dari Jokowi. Ya, mengapa kemudian dia misalnya, apakah dia mempertimbangkan kalau terus membentuk partai apa untungnya, kalau tidak membentuk partai apa untungnya, kan sekarang mereka ini maksud saya bukan mereka, kan sekarang ini Jokowi sudah punya satu partai PSI, tapi PSI berat lah ya untuk dikapitalisasi. Tapi ada juga pilihan-pilihan seperti Partai Golkar yang sudah diketuai oleh proksinya yakni Bahlil, dan ada juga Partai Gerindra yang saya kira pasti Pak Prabowo juga akan dengan senang hati kalau kemudian Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, asal jangan ngambil alih kekuasaan aja. Penundaan itu tentu juga terkait dengan dinamika politik hari-hari ini, terutama pilkada itu yang memerlukan kalkulasi dari Projo. Apakah ada celah bagi Projo untuk masuk di dalam peta politik sebagai pemain baru, sementara PDIP mendominasi sebetulnya kemenangan pilkada di daerah, kan itu juga saya kira satu kalkulasi. Atau ada kalkulasi baru
karena Jokowi mungkin menghendaki untuk langsung pergi ke Golkar atau minta ditawar oleh Golkar atau pergi ke Gerindra. Jadi semua itu menjadi ukuran keseriusan dari Kongres yang akhirnya dibatalkan atau ditunda. Nah, kesempatan ini tentu bagi PDIP akan dilihat atau dinilai sebagai kelemahan Jokowi kan. Jadi PDIP tentu menganggap bahwa Jokowi menantangin ini kalau bikin partai, ternyata ciut juga dia. Kira-kira begitu. Kalau saya masuk dalam cara berpikir PDIP itu menganalisis potensi Projo menjadi partai. Kan bagi PDIP dulu Projo itu ya satu lokasi lah, satu habitat dengan PDIP. Kalau sekarang kan lain tuh, jadi Projo mau ambil konstituen mana tuh, mau ambil PSI yang sudah tidak signifikan lagi tuh, tidak mungkin mengambil wilayah-wilayah keagamaan atau komunitas keagamaan tuh. Jadi kalau Projo mau jadi partai, ideologinya apa kira-kira itu? Nggak mungkin kan Projo, atau mungkin juga Projo ingin supaya ideologinya Jokowisme, Jokowinomics, kira-kira itu jadi lucu-lucuan sebetulnya tuh. Tapi oke, lepas dari soal lucu-lucuan, kalkulasi realitas atau mengkalkulasi realitas itu yang menjadi ukuran bagi Projo, sehingga harus berpikir dua kali membangun partai lalu kemudian dibully sama netizen misalnya siapa yang akan jadi pimpinan partai Kaisang digabung dengan PSI Prosi misalnya Projo PSI atau PSIJO PSI Projo, kan itu juga pilihan-pilihan karena bagaimanapun PSI itu tidak partainya Jokowi kan. Jadi kita mau tunggu sebetulnya apa di belakang pembatalan itu tuh. Menurut kalkulasi saya adalah kecemasan Projo sendiri untuk membayangkan kalau Projo itu setelah Kongres misalnya atau secara apa namanya tadi itu rapat nasional itu tidak menghasilkan kesimpulan, ya publik kan bertanya ngapain ada Munas. Kalau Projo Munas menghasilkan kesimpulan membuat partai, lalu publik bertanya konstituennya dari mana. Jadi saya kira itu kegelisahan yang juga ada pada saudara Ketua Projo, saudara Budi Ari. Saya kira saudara Budi Ari punya kemampuan untuk menalar dengan cara yang seksama, walaupun tidak dalam tempo singkat-singkatnya. Oke, Bung Rocky, apa sih yang salah kalau kemudian Projo ini bermetamorfosa jadi parpol? Kalau tidak kan dia hanya berhenti menjadi relawan terus, dan belum tentu kemudian ada orang seperti Pak Jokowi gitu yang bisa mau memelihara mereka kemudian mereka juga mau menjadi pengikutnya Pak Jokowi. Ya tentu saya ingin mendorong juga, nggak mungkin menghambat karena itu hak setiap orang untuk membangun komunitas politik, lalu mengarahkan komunitas itu untuk kepentingan atau satu cita-cita ideologis, lalu dia tumbuh menjadi pressure group atau interest group, lalu berkembang lagi menjadi partai politik untuk mengejar kekuasaan. Nah, itu evolusi dari organisasi kan. Jadi kalau Projo sebetulnya menyadari bahwa tidak mungkin lagi sebagai organisasi masyarakat menaikkan tuntutannya menjadi organisasi politik karena sumber-sumber daya sudah berubah sejak Jokowi tidak lagi presiden, maka itu juga rasional bahwa Projo tidak mau lagi. Projo mungkin menganggap ya jadi masyarakat sipil aja, itu juga nggak ada soal. Jadi apapun pilihannya itu adalah bagian perenungan eksistensial dari Projo. Saya sebut eksistensial karena dulu Projo itu betul-betul the die harder of Jokowi's government itu, Jokowi's administration. Tetapi sekarang Projo tentu juga ada yang ada yang melihat bahwa ya Pak Jokowi ternyata bukan seperti yang mereka idealkan ketika Projo dibentuk kan tetap orang lihat bahwa ya Jokowi ternyata adalah merusak demokrasi. Kan ada juga anak-anak Projo ini yang otaknya bagus, itu bukan otaknya bagus, artinya mampu untuk berpikir reflektif itu dasarnya itu, sehingga mereka mulai menganggap bahwa ya junjungan kita ternyata tidak semulia yang mereka bayangkan. Apakah itu bisa? Iya pasti bisa. Ada pikiran semacam itu. Bandingkan saja misalnya PDIP yang menjadikan Jokowi adalah kader utama. Akhirnya juga tahu bahwa kalkulasi awal itu berbeda tuh. Atau sejumlah informasi yang harusnya dia kenali dari awal itu dia tutupi hanya untuk kepentingan kekuasaan 10 tahun ini. Dan akhirnya PDIP dikhianati oleh Jokowi kan itu kan. Jadi Jokowi akhirnya jadi simbol yang bukan kontroversial, simbol yang saling membatalkan. Sebagai figur presiden dia nggak lagi punya kekuasaan sebagai presiden, lain dengan SBY misalnya masih punya kekuasaan mengatur putih karena punya partai politik dari awal dan tidak ada problem setelah dia lengser. Kalau Jokowi punya problem tuh soal jasa lah, soal Mahkamah Konstitusi, macam-macam, soal omnibus law. Jadi Jokowi ada dalam kondisi bukan sebagai aset tapi sebagai liabilities, itu sebagai utang atau beban bagi masyarakat Indonesia. Nah, Projo tentu akan menghitung itu secara saksama dan saya kira hitungan-hitungan itu yang memungkinkan Projo berpikir kembali apakah hendak membuat partai atau menganggap bahwa bahkan Projonya sendiri sebetulnya sudah cukup usia politiknya sehingga harus dipensiunkan. Ya tampaknya itu ditunda karena memang Jokowi sudah mulai redup kotanya. Cobalah untuk buktikan kembali bahwa kalau memang punya kekuatan politik sampai sekarang, silahkan bentuk aja tuh Projo partai Jokowi. Gitu aja kok nggak bisa ya, kata-kata bukan kata saya, kata otak saya. Ya karena kalau dipikir gini loh, kalau memang dia ini
terus nih para ternak-ternaknya. Kalau memang dia punya kekuatan, silahkan bertarung, silahkan bertarung nanti kan untuk pembuktian siapa yang terkuat. Oke bosku, silahkan tanggapi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.